Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia kemurahannya yang masih boleh kita alami. Pagi yang indah ini kita masih diberikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan. Sepanjang malam Tuhan sudah menjaga dan memelihara, melindungi kehidupan kita. Sehingga pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Mari biarlah sungguh-sungguh pagi ini kita datang untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah doa kita pagi ini. Kita pujikan dari nyanyian rohani 336, menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, mendengar suara-Mu, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu
menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam rumah-Mu kami boleh menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan firman-Mu yang semakin mengerjakan, menyucikan, mengubahkan kehidupan kami menjelang kedatangan-Mu yang sungguh sudah semakin dekat Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih anugerahkan bagi kami perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah melindungi, menyertai kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebabnya pagi ini kami mau datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami kepadamu, menaikkan doa penyembahan kami ya Tuhan. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon urapan-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kehidupan kami semua. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga Tuhan, sehingga mudah-mudahan firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui, mempersiapkan kami selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga itu Tuhan. Urapi juga kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, baik umat-Mu yang di tempat ini yang mengikuti ibadah lewat media Facebook, YouTube secara langsung maupun siaran tunda Tuhan. Dimanapun umat berada saat ini Tuhan, urapi semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk mampu mendengar firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Agar sungguh-sungguh firman boleh masuk bertanam baik dalam setiap kehidupan kami, menjadi praktek dalam hidup kami, boleh bertumbuh sampai menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap ya Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu pagi ini menyucikan, melayakkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus, menaikkan doa penyembahan yang sungguh-sungguh boleh berkenan sampai di hadirat-Mu yang suci. Bahkan semakin hari semakin mencapai ukuran penyembahan yang sempurna satu waktu, sampai daging tidak bersuara lagi Tuhan. Kuasa-kuasa setan kami tahu tidak mau tinggal diam, selalu berusaha menggoda, merintangi kami saat kami mendengar firman-Mu, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Berbagai macam cara pekerjaan, kelicikan, roh-roh jahat, roh disuruh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah, kami perintahkan kamu semuanya di dalam nama Yesus pergi dari Yesus yang berkuasa. Terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami Tuhan. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setiamu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari pagi ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab. Kita sudah tekuni dari kitab Kejadian hingga hari-hari ini kita berada pada kitab Mazmur. Mazmur 106. Pada ibadah doa pagi sebelumnya kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 25. Sekarang kita akan lanjutkan dari ayat 26 sampai ayat 48. Mazmur 106 ayat 26 sampai 48. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berzina dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkan kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Puji Tuhan. Demikian kelanjutan bacaan kita saat pagi hari ini. Kasih setia Allah kepada bangsa Israel dan juga ketegaran hati bangsa Israel, kekerasan hati mereka. Ya, ini yang menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Sebagaimana 1 Korintus pasal 10 mengatakan bahwa Israel itu adalah sebagai peringatan, ya, suatu pelajaran bagi kita
ya, umat Tuhan yang hidup di zaman akhir ini. Ya, sebab perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan ini menggambarkan perjalanan kita gereja Tuhan dari dunia ini menuju Yerusalem yang baru. Jadi kita harus perhatikan apa yang mereka sudah pernah lakukan, ya, apa yang mereka sudah pernah alami. Nah ini ya, terutama apa yang mereka lakukan di ayat yang kita sudah baca ini. Bagaimana mereka berpaut kepada Baal Peor, kepada berhala-berhala. Ya, mereka menimbulkan sakit hati bagi Tuhan. Ya, dengan perbuatan-perbuatan yang jahat mereka lakukan. Ya, seperti bangsa-bangsa ya, yang ada di tanah Kanaan. Ya. Dikatakan pada ayat 35 mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu. Belajar cara-cara mereka beribadah kepada berhala mereka. Dan ini menjadi perangkap bagi mereka. Bahkan mereka mengorbankan anak-anak lelaki, anak perempuan kepada roh-roh jahat. Jadi begitu jahat perbuatan bangsa Israel pada waktu itu membuat Tuhan ya, sakit hati ya, dengan ya, menjatuhkan tulah kepada mereka, hukuman. Ya, Tuhan menyerahkan ke mereka kepada bangsa-bangsa untuk memerangi mereka, bahkan menawan mereka. Ya, itu sudah terjadi pada kerajaan Israel dan juga kerajaan Yehuda yang hancur. Ya, kerajaan Israel ditawan oleh Raja Asyur, dibuang sampai hari ini. Ya, dan kerajaan Yehuda pada waktu itu ya, dihancurkan oleh Babel dan ditawan oleh Babel selama 70 tahun. Ya, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Untuk kita gereja Tuhan yang hidup di zaman akhir ini. Ya, kita menjadi kehidupan yang lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, haleluya. Sebab jika Israel saja umat pilihan Tuhan yang sesungguhnya, begitu mereka berbuat tidak berkenan, berbuat jahat kepada Tuhan, menyembah berhala-berhala, Tuhan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Apalagi kita ini, ya, kita hanyalah bangsa kafir yang mendapat kemurahan Tuhan. Roma pasalnya yang ke-11 mengatakan kita ini adalah ya, carang yang hanya ditempelkan ya, kepada tunas zaitun, ya, pokok zaitun yang sejati. Kita hanya tunas liar yang dicangkokkan atau ditempelkan. Jadi kita harus memperhatikan itu kemurahan Allah. Ya, haleluya. Jika Allah tidak menyayangkan bangsa Israel, apalagi kita, tunas liar. Ya. Ya, Israel bisa dipotong, dikeluarkan dari zaitun sejati. Apalagi kita ini. Jadi kita harus lebih lagi sungguh-sungguh memperhatikan kemurahan Tuhan. Roma 11 ayat 22. Perhatikanlah kemurahan Allah dan kekerasan. Ya. Jadi kalau kita tidak memperhatikan kemurahan Allah, maka kita akan jatuh pada kekerasan Tuhan, hukuman daripada Tuhan. Ya. Haleluya. Biar kita sungguh-sungguh memperhatikan kemurahan Tuhan. Sini pada ayatnya yang ke-44 dikatakan, namun iya Tuhan menilik kesusahan mereka. Tuhan memperhatikan ya, kesusahan bangsa Israel pada waktu itu. Ketika ia mendengar teriak mereka dan ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Ya. Kita bersyukur memiliki Allah yang memiliki kasih setia, kemurahan yang begitu besar. Makanya kita harus perhatikan baik-baik kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan kepada kehidupan yang sungguh-sungguh. Sini katakan Tuhan ingat akan perjanjiannya karena mereka. Perjanjian Tuhan kepada Abraham. Nah, ini yang Tuhan ingat. Ya, Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya ini akan memiliki negeri ya, yang baik ya, sampai selama-lamanya. Ya, bahkan kepada Raja Daud juga Tuhan sudah janjikan bagaimana mereka akan selalu tetap memiliki
tanah milik pusaka mereka. Ya, ini yang Tuhan ingat. Perjanjian kepada Abraham. Jadi kalau bukan Abraham, ya, haleluya, ini akan membuat bangsa Israel akan lenyap, binasa untuk selama-lamanya. Ya, ia ingat akan perjanjiannya karena mereka. Jadi ini yang kita harus perhatikan. Ya, bagaimana bangsa Israel ini begitu spesial di mata Tuhan. Sekalipun mereka sudah begitu jahat, ya, sudah seharusnya mereka dibinasakan, dihancurkan sama sekali. Tapi Tuhan ingat kepada Abraham, janjinya kepada keturunan Abraham. Ya, dia ingat itu. Jadi yang menjadi ya titik fokus kita pagi ini adalah Bapak Abraham. Ya, haleluya. Yang kita harus perhatikan dan kita harus contoh apa yang sudah dia lakukan dalam kehidupan, sehingga Tuhan pilih kehidupannya, bahkan keturunannya. Tuhan ingat ya akan keturunannya juga. Ya, jadi kita harus perhatikan supaya kita menjadi kehidupan yang ya, dipilih oleh Tuhan, ya, menjadi kehidupan yang ya, menjadi umat kesayangan Tuhan, ya, yang akan selalu mendapatkan kasih setia Tuhan, kasih setia yang untuk selama-lamanya. Maka kita harus memperhatikan, kita harus belajar dari Bapak Abraham yang sungguh-sungguh ya, mengasihi Tuhan. Ketika dia masih di Ur Kasdim, ya, Tuhan memanggil Bapak Abraham, Abraham, ya, keluarlah dari negeri itu, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, sekalipun pada waktu itu Tuhan belum menunjukkan di mana Abraham akan pergi, tapi dia langsung pergi. Ya, sekalipun tempat itu dia belum tahu di mana. Ya, dia sudah berdiam di Ur Kasdim, sudah enak, sudah punya semua. Ya, secara jasmani tidak ada lagi kekurangan, tapi dia diperintahkan Tuhan untuk keluar dari negerinya, tinggalkan sanak saudaranya, bapaknya, ya, untuk pergi ke negeri yang dia tidak tahu di mana itu. Tapi karena dia punya iman kepada Tuhan yang kuat, ya, kepada firman Tuhan, dia tidak ragu sedikit pun. Dia langsung lakukan, dia pergi, tinggalkan negerinya. Inilah yang membuat Tuhan begitu mengasihi Abraham sampai pada keturunannya. Dia ingat selalu. Jadi perhatikan baik-baik apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita lakukan hari-hari ini menentukan masa depan kita. Ya, ini menentukan masa depan kita sampai kepada anak cucu kita, keturunan kita. Ya, jadi kalau hari-hari ini kita tidak sungguh-sungguh, bukan cuma kita yang akan celaka, anak cucu kita juga akan celaka. Ya, jadi jangan hanya perhatikan, ya, jangan kita egois, ya, hanya untuk diri kita. Ingat, apa yang kita lakukan ini menentukan masa depan kita sampai anak cucu kita, keturunan kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, bukan cuma kita yang celaka sekali lagi, anak cucu kita juga akan menerima. Ya, itu dosa warisan dari ya, kehidupan kita. Ya. Makanya kita harus perhatikan. Seperti Bapak Abraham, bagaimana dia mengasihi Tuhan sehingga Tuhan selalu ingat. Sampai kepada anak cucunya dia ingat perjanjiannya kepada Abraham. Nah, jadi sekali lagi kita harus perhatikan. Untuk kita menjadi umat pilihan Tuhan, ya, menjadi kesayangan Tuhan, umat kesayangannya, ya, akan mengalami kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, bukan hanya kepada kita, kepada anak cucu keturunan kita. Ya, akan menjadi umat pilihan Tuhan, ya, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kita harus perhatikan bagaimana Bapak Abraham ini tadi, betapa dia memiliki iman yang kuat. Itu sebabnya Abraham disebut Bapak segala orang beriman, Bapak orang yang percaya. Sampai pada ya, suatu titik ya, Tuhan menguji kepercayaan Abraham. Abraham, persembahkanlah Ishak anakmu yang tunggal. Sudah puluhan tahun dia nanti-nantikan, ya, disuruh persembahkan kepada Tuhan. Pergi ke Gunung Moria. Ya. Nah, betapa tentunya, ya, bagaimana hati orang tua, ya,
Kalau disuruh persembahkan anak yang dia ya, sangat kasihi, sudah begitu lama dia nantikan. Tapi karena itu firman Tuhan, dia yakini, dia percaya, ya, dia lakukan. Ya, dengan begitu ya, membutuhkan suatu perjuangan. Ini dipersembahkan bukan cuma ya, kalau dipersembahkannya di situ saja ya mungkin masih agak, sekalipun itu sudah berat, tapi masih ya ada keringanan sedikit kalau dipersembahkan di rumah saja. Tapi disuruh persembahkan di Gunung Moria, ya, berjalan lagi beberapa hari perjalanan jauh, ya, haleluya, sampai ke Gunung Moria. Namanya gunung ya, naik gunung dulu capek, ya, sudah capek lagi. Sampai di sana anaknya lagi harus dipersembahkan. Nah, betapa sakitnya itu bagi daging Abraham. Tapi dia lakukan firman Tuhan itu. Dia percaya dan dia lakukan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang kita lakukan hari-hari ini menentukan masa depan kita sampai kepada anak cucu kita. Ini sangat menentukan apa yang kita lakukan. Tuhan akan selalu ingat. Ya. Haleluya. Terutama perbuatan-perbuatan yang ya kita lakukan kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan iman yang kita lakukan kepada Tuhan. Ya, iman dan perbuatan iman kita. Ya, bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada firman ini. Ya, sekalipun kita belum melihat tadi Abraham, ya, dia belum melihat negeri yang Tuhan tunjukkan itu. Abraham, ayo keluar dari negerimu, ya, tinggalkan sanak saudaramu, bapak ibumu, ya, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepada. Dia belum tahu negeri itu di mana, tapi dia langsung angkat kaki keluar dari negerinya. Nah, coba bagaimana dengan kita? Ya, haleluya. Apakah kita percaya kepada firman Tuhan? Sekalipun kita belum melihat perbuatan Tuhan, belum melihat mujizat, belum melihat apa jawaban dari Tuhan atas doa-doa kita, belum diberkati Tuhan. Apakah kita tetap percaya pada firman? Nah, jawab masing-masing pribadi kita. Ya, haleluya. Ya, mari kita belajar dari Bapak Abraham untuk selalu percaya kepada firman Tuhan, selalu percaya, ya, tidak ragu kepada Dia sekalipun belum melihat. Belum ada tanda-tanda Tuhan jawab, belum ada apa, ya, kelihatan apa perbuatan Tuhan yang besar itu. Tapi kita tetap percaya ini yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Tuhan mencari kehidupan yang sungguh-sungguh mau percaya kepada firman. Sekalipun itu di luar logika, di luar akal sehat kita. Tadi puncaknya, Abraham persembahkan anakmu yang tunggal. Nah, coba. Ya. Haleluya. Mari, memang untuk mau percaya, apalagi untuk mempraktekkan firman itu membutuhkan suatu pengorbanan, membutuhkan pengorbanan. Ya. Haleluya. Mari, semoga ini juga yang kita lakukan hari-hari ini, untuk percaya kepada firman dan mentaati. Jangan cuma dipercaya, tapi sudah lakukan apa yang kita sudah yakini, percayai, langsung kita lakukan, kita praktek. Sekalipun memang tadi butuh pengorbanan. Ya. Haleluya. Tuhan menguji iman kita, sejauh mana iman kita kepada Tuhan hari ini. Ya, perbuatan iman kita, bagaimana kita praktek kepada firman Tuhan. Itu yang harus selalu Tuhan ingat. Ya, bukan cuma 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun dan seterusnya. Tapi Tuhan kan ingat untuk selama-lamanya. Apa yang dilakukan oleh Abraham ini sampai kepada keturunan Tuhan ingat. Abraham, nenek moyang yang begitu mengasihi Tuhan. Ya, haleluya. Begitu juga dengan Raja Daud. Ya, sekalipun ya, sudah berkali-kali keturunan Raja Daud, ya, anak-anak Raja Daud berbuat jahat, tapi Tuhan ya, belum menghancurkan kerajaan. Sampai Tuhan hancurkan, tapi Tuhan kembalikan keturunan Daud ke tanah milik pusakanya. Kenapa? Karena Tuhan ingat perbuatan Daud. Ya, seumur hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, dia kehidupannya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, semoga kita
Ya, sungguh-sungguh memperhatikan ya, apa yang kita lakukan hari-hari. Sekali lagi, sangat menentukan untuk masa depan kita sampai kepada keturunan kita. Ya, jangan sampai kita salah melangkah. Ya, jangan sampai kita salah. Mari, biarlah apa yang kita sudah dengarkan, ya, sudah begitu banyak firman yang kita dengarkan. Ayo, lakukan, praktekkan itu. Jangan ragu. Mari, semakin yakin kepada firman Tuhan. Yakin kepada firman Tuhan. Dan lakukan praktek. Sekalipun memang membutuhkan pengorbanan. Memang sakit. Ya, melakukan firman. Jangankan melakukan, baru percaya saja sudah sakit. Baru mendengar firman. Ya, dengar firman pengajaran yang keras menunjuk dosa sudah sakit. Ya, mau dipercayai sakit. Apalagi mau dilakukan. Butuh perjuangan. Tapi ingat, Tuhan memperhatikan semua itu. Apalagi ketika pada ayat yang dikatakan sini, ayat 44, ia menilik kesusahan mereka ketika ia, Tuhan, mendengar teriak mereka. Saat kita berteriak, berseru kepada Tuhan. Tuhan ingat. Tuhan ingat. Ya, haleluya. Ingat perjanjiannya. Dia akan ingat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kepada Tuhan. Ketika kita berteriak, kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita menyembah kepada Tuhan. Tuhan ingat bagaimana perjalanan hidup kita. Apa yang kita harus lakukan. Pengorbanan kita kepada Tuhan. Tuhan ingat semua. Ya. Tapi kalau tidak ada perjuangan kita untuk Tuhan, apa yang Tuhan akan ingat? Ya. Kalau kita tidak bisa berjuang untuk Tuhan, apa yang Tuhan bisa ingat dari kehidupan kita? Ya, mari biar kita sungguh-sungguh hari-hari. Ya, haleluya. Jangan ya gampang menyerah. Ya. Jangan gampang putus asa. Oh, saya sudah sungguh-sungguh. Hari-hari ini sudah sungguh-sungguh. Sudah berjuang, sudah setia, sudah taat pada firman. Saya sudah banyak berkorban. Terus kenapa? Tuhan tidak ingat saya. Ya, haleluya. Mari kita lakukan. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita terus berjuang. Ya, kita terus berjuang. Ya, jangan gampang menyerah. Ya, gampang putus asa. Ya, haleluya. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menyatakan mujizatnya, perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar. Ya, jangan sampai di satu titik malah kita yang ragu. Ya, kita putus asa, kita menyerah. Maka sia-sialah apa yang kita lakukan. Ya, kalau kita mulai ragu, putus asa, semua yang kita lakukan, pengorbanan kita sia-sia. Ya, mari biar kita terus berjuang selama kita hidup. Kita terus percaya kepada firman, melakukan, mempraktikkan firman, dan berteriak, berseru menyembah Tuhan. Ya, terus kita berseru, kita tingkatkan doa, penyembahan kita kepada Tuhan hari-hari. Ya, sampai satu waktu daging tidak bersuara. Itulah yang ragu, yang putus asa, yang gampang menyerah, itulah daging. Daging kita ini. Ya, begitu lemah seringkali, ragu seringkali, ya, kecewa, putus asa. Ini yang kita harus lawan, ya, kedagingan ini. Untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan, kita bisa berjuang untuk menyembah Tuhan. Sebab kalau daging ini dibiarkan, maka itu yang membuat kita lemah, membuat kita tidak ada gairah, ya, untuk percaya, untuk taat, apalagi untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau daging sudah mulai diikuti kemauannya sedikit saja, itu membuat gairah kita kepada Tuhan mulai berkurang. Apalagi sudah diikuti, ya, ikuti satu, daging mau dua, mau tiga, dan seterusnya. Sehingga untuk Tuhan, ya, kita sudah tidak lagi bergairah. Untuk percaya, pasti dia sudah ragu, pasti dia sudah kecewa, putus asa. Apalagi menyembah Tuhan, menyembah Tuhan sudah tidak ada gairah. Ya, gampang bosan menyembah Tuhan, mengantuk dan sebagainya. Ya, mari biar pagi ini kita berjuang, ya, untuk mengalahkan daging, ya, untuk kita bisa berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ingatlah bahwa apa yang kita serukan kepada Tuhan
Dia selalu ingat itu. Ya. Dia mendengar teriak mereka. Dan 47, selamatkan kami ya Tuhan Allah kami, kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Dan biarlah seluruh umat, ayat 48, seluruh umat kita semua pagi ini, mari dimanapun kita berada, kita bisa berkata amin. Amin itu ya, kehidupan yang ya, sikap kehidupan yang mempercayai firman. Bisa mengatakan amin, bisa mengatakan ya atas semua firman Tuhan. Ya Allah, ya Bapa. Selalu berkata ya atas firman Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Dan haleluya. Amin. Haleluya. Ini suara penyembah. Kalau kita bisa mengatakan ya kepada firman kita, percaya yakin pada firman kita, lakukan firman, maka kita bisa menyembah Tuhan. Haleluya. Menaikkan doa, penyembahan sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya. Sampai satu waktu nanti penyembahan ini akan membawa kita untuk bisa berjumpa dengan Dia di awan-awan yang permai. Saat Dia akan datang sebagai Raja, sebagai mempelai pria surga. So, mari biarlah semakin kita tingkatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, perbuatan iman, ketaatan kita. Ya, saat kita mempraktikkan, ayo kita terus berjuang. Nah, sekalipun memang banyak tantangan, banyak pengorbanan. Tapi semoga kita lagi kehidupan yang tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa. Ya, tetap berjuang dalam Tuhan dan berseru terus menyembah Tuhan. Ya, jangan henti-henti. Ya, tidak henti-hentinya untuk terus berseru menyembah kepada Tuhan. Mengalahkan daging semakin kita mengalahkan daging sampai satu waktu nanti benar-benar daging tidak bersuara lagi. Ya, tidak ada lagi suara-suara. Ya, suara-suara daging yang meragukan firman, yang kecewa, yang putus asa, yang bersungut-sungut dan sebagainya. Semata-mata hanya ya, menaikkan doa penyembah. Katakan sini, ya, bersyukur, kami bersyukur kepada nama yang kudus, bermegah dalam puji-pujian kepada yang ada dalam kehidupan ini hanya selalu ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, mau diberkati dengan tidak, tetap mengucap syukur, tak menyembah. Mau ditolong Tuhan, mau tidak ditolong Tuhan, apa saja yang terjadi dalam hidup kita, tetap bersyukur, tetap menyembah Tuhan. Mari, biar itu yang kita lakukan hari ini. Terus berjuang dan ingatlah apa yang kita lakukan hari-hari ini menentukan masa depan kita, menentukan sampai keturunan kita. Ya, lakukanlah seperti Bapa Abraham untuk kita bisa menjadi umat pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan, umat kesayangan Tuhan yang akan selalu diperhatikan Tuhan, ya, mengalami kasih setia Tuhan yang ajaib, yang besar, bahkan kasih setia Tuhan yang abadi. Ya, sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kehidupannya. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percaya kepada firman, taat pada firman, berseru dan menyembah kepada Tuhan. Mari kita datang untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan untuk menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Dia hanya sejauh doa. Ya, haleluya. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kamu tak menentu hidupmu, ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong. Yesus selalu pedulikan
Haleluya. Pedulikan kami, berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri diri. Percaya, percaya, haleluya. Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, haleluya, berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, percaya, haleluya. Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dengan ukun, percaya, jangan kau ragukan kasih setia Tuhan. Jangan ragukan firman Tuhan. Mari kita semakin yakin pada setiap firman yang kita dengarkan hari-hari ini. Sudah begitu banyak kita dengar firman. Mari biar kita semakin yakin, semakin percaya, kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita. Haleluya. Sekalipun membutuhkan perjuangan, mari teruslah berjuang dalam firman Tuhan. Berjuang untuk percaya, untuk melakukan. Haleluya, haleluya. Lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bahkan di saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita menyembah kepada Tuhan, mari terus berjuang dengan tidak henti-hentinya, berseru kepada, menyembah. Haleluya. Hanya itu yang bisa kita lakukan hari ini. Menghadapi dunia semakin tidak menentu, dunia semakin sukar, sulit, penuh dengan kemustahilan. Haleluya. Dan ini bisa kita lakukan, percaya, taat pada firman, dan berseru menyembah Tuhan. Itu yang kita bisa lakukan. Haleluya. Mari kita terus berjuang selama kita masih hidup di dunia ini. Mari terus berjuang untuk percaya, untuk taat, untuk berseru menyembah Tuhan. Tidak henti-hentinya berseru. Haleluya. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan kepada Tuhan, Tuhan selalu ingat itu. Tuhan selalu memperhatikan apa yang kita lakukan, kepercayaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, seruan kita kepada Tuhan. Tuhan ingat semua, Tuhan perhatikan semua. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita. Haleluya, mari. Haleluya. Jangan gampang menyerah, gampang putus asa, terus berjuang. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjuang sampai daging tidak bersuara. Kalahkan dagingmu. Daging memang sangat lemah. Haleluya, haleluya. Mari biar pagi ini kita mengalahkan daging segala kelemahan. Mari kita bisa berseru kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulai dari kita percaya, kita mau taat pada firman. Haleluya. Dan berseru sembah Dia, sembah Dia sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Ingat baik-baik apa yang kita lakukan hari-hari ini.
sangat menentukan masa depan kita, menentukan sampai kepada keturunan kita. Haleluya. Mari, jangan sampai kita salah melangkah. Haleluya, haleluya. Teruslah berjuang dalam Tuhan, untuk percaya, untuk taat, untuk berseru menyembah Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia tidak jauh dari kita, Dia ada dekat dengan kita pagi ini. Dia memperhatikan kita. Haleluya, Dia mendengar semua surat kita. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Ya wasaya waktu, Ya wasaya waktu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, 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 kami menyembah-Mu. Yesus, kami memuja-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Tuhanku. Haleluya, 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 Yesus, Tuhanku. Yesus, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah.
Percaya kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami berseru, kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengan dengan haleluya. Mari kita terus berjuang. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Jangan kita gampang ragu, jangan kita gampang bimbang, gampang kecewa, gampang putus asa. Mari teruslah berjuang untuk percaya kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, tetap berseru, tetap menyembah kepada Tuhan. Mari terus berjuang. Kalahkan daging yang begitu lemah. Mari kita kalahkan daging. Haleluya. Suara-suara daging, mari kalahkan semua. Itu seringkali membuat kita gampang ragu, gampang bimbang, gampang putus asa. Haleluya. Karena ada suara-suara daging. Haleluya. Mari kita kalahkan suara-suara daging. Tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tetap berseru, tetap menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mujizat pasti terjadi. Jangan ragu. Haleluya. Jangan bimbang. Jangan kita gampang kecewa, gampang putus asa. Ayo tetap percaya, tetap berseru menyembah Tuhan. Mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan pasti nyata terjadi. Haleluya. Perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar dari Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan yang ajaib, kasih setia Tuhan yang abadi, Dia akan tunjukkan bagi kita. Haleluya. Bukan hanya kepada kita, haleluya, sampai haleluya kepada keturunan kita. Haleluya. Tuhan akan perhatikan semua. Apa yang kita lakukan hari-hari ini sangat menentukan masa depan kita. Haleluya. Mari tetap berjuang untuk percaya, taat, berseru kepada Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari yang mau tetap berjuang, mau tetap percaya, tetap berseru kepada Tuhan. Haleluya. Angkat dua tanganmu ke atas Tuhan. Sembari, haleluya, berseru, sembari, haleluya, 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 ya Messiah, ya Messiah, haleluya, 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 Yesus.
Yesus. Haleluya. Ya wassalam, ya wassalam, Yesus, Yesus. Kami tetap percaya padamu, kami tetap berseru, kami tetap menyembah Engkau. Haleluya, 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 Yesus, 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 kami akan tetap berjuang Tuhan. Haleluya. Tidak akan pernah menyerah Tuhan, tidak akan pernah berputus asa, tapi akan terus berjuang untuk percaya kepada Engkau, untuk taat kepada firman-Mu Tuhan. Sekalipun bagi daging yang terasa sakit, begitu banyak perjuangan, tantangan yang kami hadapi, namun kami terus berjuang, tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah putus asa, tetap percaya, tetap taat, bahkan tetap berseru, tetap menyembah kepada Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, biar teriak kami Tuhan terdengar sampai di bait-Mu yang suci Tuhan. Kami percaya seruan kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Seruan kami Engkau perhatikan Tuhan. Engkau ingat semua perjuangan kami Tuhan. Haleluya. Engkau mengingat semua itu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sesuailah kehidupan kami pagi ini Tuhan, umat-Mu pribadi lepas pribadi pagi ini yang datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, yang percaya, yang berseru kepada Engkau Tuhan. Perhatikanlah semua Tuhan, tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu, seruan umat-Mu hari ini. Perhatikan semua, dengar semua Tuhan. Haleluya. Engkau menyatakan kuasa, menyatakan mujizat-Mu, kasih setia-Mu yang ajaib, yang besar itu Tuhan, yang Kau sudah tunjukkan kepada Abraham dan keturunannya Tuhan, Israel Tuhan, yang mengalami perbuatan yang besar, perbuatan yang ajaib daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama, Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi kalau Israel dalam mengalami pertolongan Tuhan, kami percaya kami juga dari mengalami pertolongan Tuhan, kami juga mengalami mujizat dari Tuhan. Mujizat pasti terjadi bagi kami Tuhan, yang percaya kepada-Mu, yang berseru kepada apapun yang mereka hadapi, masalah, pergumulan, beban berat Tuhan, penderitaan, ada sakit, penyakit Tuhan hari-hari ini, untuk masa depan Tuhan semua Tuhan. Hamba berdoa Tuhan kepada Engkau, berseru kepada Engkau, jamah pulihkanlah Tuhan. Engkau menyelesaikan semua pergumulan, memberi jalan keluar setiap persoalan yang dihadapi hari-hari ini. Sakit penyakit Tuhan sembuhkan semua dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan semua umat-Mu, apapun mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Bergumul untuk masa depan semua Tuhan, tolong Tuhan berikan masa depan yang berhasil, masa depan yang indah semua Tuhan. Hamba serahkan semua pergumulan umat-Mu, baik permasalahan pribadi, pergumulan dalam nikah, menghadapi buah-buah nikah umat-Mu semua, menghadapi juga usaha pekerjaan hari-hari ini Tuhan, tolong Tuhan. Ekonomi mungkin yang terpuruk Tuhan, tolong Tuhan, pulihkan ekonomi umat-Mu Tuhan. Perintahkan berkat-Mu bagi kehidupan mereka semua untuk dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, semua studi mereka Tuhan, semua cita-cita masa depan mereka semua Tuhan, tolong Tuhan memberkati semua. Beri masa depan yang berhasil, masa depan yang indah dalam Tuhan. Percaya di dalam Engkau tidak ada masa depan yang suram, di dalam Tuhan tidak ada yang gagal Tuhan, semua berhasil,
semua Tuhan memberikan masa depan yang indah Tuhan. Di dunia ini sampai nanti masa depan yang terindah kami bisa memiliki. Kanaan samawi itulah kota Yerusalem baru yang Kau telah sediakan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh berbahagia untuk selama-lamanya bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, sebagai barang bangsa Israel Kau telah tuntun dari Mesir menuju Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Biar kami juga hari-hari ini umat-Mu, umat pilihan-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, taat kepada firman-Mu, berjuang dalam Engkau Tuhan. Hari-hari ini yang selalu berseru menyembah Engkau, percaya Engkau juga menuntun kami kepada masa depan yang berhasil, masa depan yang indah Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, sampai Engkau menuntun kami di kanan samawi kota Yerusalem yang baru Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu sekali lagi. Apapun jadi pergumulan masalah dan berat menghadapi sakit penyakit Tuhan, semua Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan mujizat terjadi bagi kami. Percaya mujizat-Mu pasti terjadi, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami semua. Kami serahkan kehidupan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari kami siap aktivitas umat-Mu di mana mereka pergi berada Tuhan, beraktivitas, berusaha bekerja Tuhan, tolong semua, lindungi sertai tubuh-Mu sendiri, kuasa darah-Mu, perintahkan berkat-Mu dalam setiap usaha dan umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Mereka selalu mengalami berkat yang melimpah dari Tuhan. Haleluya. Berkat-berkat jasmani yang Kau curahkan dalam kehidupan mereka semua dipakai untuk pelayanan pembangunan tubuh-Mu hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Terima kasih, gairahkan umat-Mu semakin sungguh-sungguh hari-hari ini dalam mengasihi Engkau, semakin setia berkobar-kobar. Sebab setiap kegiatan ibadah kami Tuhan, gairahkan semua, kembalikan semua semakin setia berkobar-kobar di dalam Engkau Tuhan. Dari dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali Tuhan. Sebabnya ibadah-ibadah kami semua Tuhan tolong Tuhan. Setiap kami beribadah melayani Tuhan, Tuhan Kau menyatakan pribadi-Mu, nyatakan hikmat pembukaan rahasia firman-Mu, pakai hamba-Mu dengan Tuhan pembukaan rahasia firman-Mu hari-hari. Baik ibadah besok, ibadah doa puasa di tempat ini, sepanjang hari kami berpuasa Tuhan tolong kuatkan umat-Mu semua, gairahkan umat-Mu semua Tuhan. Bukakan firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Ibadah Sabtu, doa pagi, doa penyembahan semua Tuhan tolong. Tuhan gairahkan umat-Mu semua, ibadah raya hari Minggu dan Tuhan, haleluya. Dan setiap kegiatan ibadah kami Tuhan masih izinkan kami beribadah melayani Tuhan. Tuhan tolong semua, gairahkan umat-Mu semakin setia berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, jadikan kami selalu menjadi terang, menjadi saksi-Mu hari-hari ini di mana kami berada. Haleluya. Bagi daerah kami, desa, kota kami, bagi bangsa kami Tuhan, kami menjadi saksi, menjadi terang. Kami selalu berdoa tidak henti-hentinya, terus berseru kepada Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia tercinta. Tuhan tolonglah bangsa kami Tuhan, ampunilah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah bangsa kami Tuhan dari wabah COVID-19 hari-hari ini yang masih melanda bangsa kami. Tuhan tolong, sekali lagi mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu, ampunilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota Tuhan, camat, pemerintah di desa-desa semua Tuhan berkati. TNI Polri Tuhan berkati semua, beri hikmat Tuhan, haleluya, kekuatan, kesehatan semua bagi pemerintah kami. Juga tim medis yang di garda terdepan hari-hari ini, para dokter, para suster semua Tuhan berkati, relawan medis semua Tuhan berkati, kuatkan semua, berikan kesehatan semua Tuhan, haleluya, hikmatnya daripada Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, berikan kesempatan bagi kami untuk tampil lagi, lebih lagi membawa Tuhan Injil kemuliaan ini bagi bangsa kami, menjadi terang bagi bangsa kami, sehingga Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Sampai satu waktu bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami siap untuk menyambut kedatangan dalam kemuliaan sebagai Raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria surga yang akan datang di awan-awan permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh baik bahwa saya itu selama-lamanya kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja kami, mempelai pria surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia dan damai sejahtera-Mu
dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua, mengangkat membawa kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.